Anda bertanya lagi, bener nggak nih masalah gue ini? Oke ya, jelas ya. Pertanyaan pertama adalah itu. Pertanyaan kedua, ya, yang perlu Anda ajukan kepada diri sendiri adalah begini. Apa hal yang perlu saya tambahkan atau saya kurangi? Nah, hubungannya apa dengan masalah? Saya mengamati dari kejadian hidup saya itu bahwa semua masalah itu sebenarnya juga karena akibat kelebihan sesuatu atau kekurangan sesuatu. Nah, ini saya kasih contoh yang paling gampang ya. Kalau hidup higienis itu, ya bersih, higienis itu bagus nggak sih? Ya rata-rata orang akan mengatakan bagus ya. Tapi saya pernah mengcopy paste tulisannya seseorang, orang ini cukup banyak followernya hingga saat ini. Dia pernah masuk rumah sakit orang ini dan di situ dikatakan oleh dokternya penyakitnya itu dalam tanda kutip lucu. Ternyata penyakitnya itu dia karena terlalu sehat. Jadi orang ini tuh terlalu menjaga kesehatan berlebihan, terlalu rajin olahraga berlebihan. Akibatnya sistem imunitas ini yang merupakan tentara untuk menghadapi musuh ya bisa bakteri, virus atau apapun. Itu kan nggak ada lawan, ibaratnya negara nggak punya tentara gitu loh. Tentaranya bingung, latihan perang tapi nggak pernah berperang. Akhirnya karena bingung, akhirnya memerangi dirinya sendiri. Jadi penyakitnya orang ini nih yang saya ceritakan itu karena terlalu sehat, antibodinya bingung, akhirnya menyerang dirinya sendiri. Nah, di sini kan menarik ya, terlalu sehat itu salah, tapi sehingga kita katakan perlu kotor kadang kita bermain lumpur itu perlu ya, makanya ada sebuah iklan deterjen kotor itu baik. Tapi terlalu kotor juga bisa menimbulkan penyakit. Anda perhatikan ada orang juga yang hidupnya nggak terlalu tidak higienis juga bisa sakit. Jadi terlalu kotor bahaya, terlalu sehat bahaya juga. Nah, masalah itu Anda perlu tahu, gue ini terlalu begini atau kurang begini. Ya, masalah dengan pasangan. Bisa jadi Anda karena kurang memberikan perhatian. Berarti perlu menambahkan perhatian kepada pasangan Anda gitu kan. Tapi ada juga yang sebaliknya. Pasangannya merasa dikekang karena terlalu berlebihan diperhatikan, alias terlalu apa ya, dikekang, posesif. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Nah, paham nggak maksud saya bahwa cermati racikan masakan Anda itu di dalam hidup atas sebuah hal itu terlalu berlebihan atau terlalu kurang. Kalau berlebihan kurangi, ya. Kalau berlebihan kurangi, kalau kurang tambahi. Saya ini terlalu rajin atau kurang rajin yang menyebabkan masalah ini. Nah, jadi kalau di dalam ini, dalam bahasan kita yang ini nih, kita perlu sadar bahwa hidup ini seperti roda yang kalau paling gampang sih roda sepeda ya, roda sepeda yang ada jerujinya itu. Anda perhatikan roda itu kan bisa berjalan mulus karena jerujinya sama panjang. Ya, jerujinya yang berporos di tengah itu sama panjang. Apa yang terjadi kalau jerujinya nggak sama panjang? Maka jalannya dari sepeda itu kan ajrut-ajrutan naik turun gitu loh. Jadi nggak enak. Jadi kalau hidup itu udah mulai nggak nyaman begitu tuh, ya mungkin Anda sebut masalah. Maka bisa jadi jeruji aspek kehidupan Anda tuh ada yang panjang, kelebihan, ada yang terlalu pendek. Ya, misalnya Anda terlalu mengejar uang mulu, keluarga kurang diperhatikan. Anda ada yang terlalu ya bersosial, ya. Anda lupa menafkahi keluarga. Nah, mana yang perlu Anda tambahi atau Anda kurangi? Makanya di sini saya katakan bahwa masalah adalah sebuah alert, sebuah peringatan atau pemberitahuan agar kita bergerak menuju kepada titik keseimbangan. Dengan pertanyaan tadi, apa yang perlu saya tambahkan atau apa yang perlu saya kurangi? Pertanyaan ketiga yang perlu Anda ajukan ke diri sendiri ya adalah ada di manakah ego atau keakuan kita?
Nah, jadi dari pengalaman saya, ketika keakuan ya gue ini ya, ingin kita show off, kita ingin diakui oleh orang lain itu berada di situ, maka di situ masalah itu muncul. Dan biasanya kita akan dibanting ya, dibanting dari kesebaliknya. Contoh begini, saya itu ingin sekali ya ego saya, keakuan saya waktu kuliah itu ingin banget sebagai mahasiswa yang paling pintar di kampus, di kelas. Ya, dan sebetulnya IPK saya tinggi ya, 3,5 ke atas ya. 3,58 sekian apa ya. Dan bahkan pernah satu semester tuh beberapa semester saya IPK tertinggi 3,7, 3,8 sekian. A semua, B cuman satu dan tidak ada nilai C. Sehingga saya ingin seperti itu. Nah, saat itu sih saya tidak sadar, saya larut dengan dalam kepongahan di situ, ingin diakui sebagai orang yang cerdas dan pintar berdasarkan standar-standar IQ. Apa yang terjadi? Kehidupan memberikan saya masalah. Dan akhirnya saya kuliahnya 8 tahun, bahkan nyaris drop out. Saya sampai dipanggil pembantu rektor satu. Jadi kayak dibanting gitu loh. Tapi saya baru sadarnya setelah berlalu, setelah mengamati kejadian-kejadian serupa. Ternyata di mana ego kita itu ingin menonjol banget di situ, kehidupan seolah-olah menetralisirnya, menetralisir hal itu supaya dienolkan. Apa ego Anda? Biasanya akan dijedotin di situ. Dibanting kebalikannya. Contoh lain adalah saya tuh sangat suka kesempurnaan. Ya, saya dulu sering banget menderita ketika memberikan training. Karena apa? Saya adalah pecinta kesempurnaan. Dan yang paling menderita tuh kalau diundang perusahaan, karena saya berharap tuh desainnya gini 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 ini ruangan gini, kabel gini, ruangan, ya pokoknya gitulah. Ternyata pada saat pelaksanaan itu ada aja yang menurut saya kurang. Jadi bahkan pernah mengalami satu kekacauan. Ya, saya sudah prepare semuanya pas sampai sana ternyata tema yang diberikan ke saya itu keliru dengan tema pembicara sebelum saya. Pembicara sebelum saya sudah dikabarin, saya dikabarin itu adalah 1 jam sebelum saya ngisi. Jadi saya sudah datang di lokasi, pembicara sebelum saya sudah tampil, saya diberi jeda 1 jam itu, saya harus membuat materi di situ. Bisa kebayang nggak bagaimana chaosnya saat itu, kacaunya saya saat itu. Akhirnya saya belajar bahwa ternyata ketika kita terlalu menginginkan kesempurnaan, maka bersiaplah untuk dibentur-benturkan dengan ketidaksempurnaan. Ketika Anda mendambakan satu pengakuan orang hebat, maka Anda bersiaplah dibentur-benturkan kepada hal-hal yang akan menurunkan kehebatan Anda. Nah, em, saya masih ingat betul ya salah satu momen di mana saya itu egonya gede tuh. Yang namanya skripsi di kampus tuh biasanya kan judulnya gitu-gitu aja ya. Pengaruh ini dengan ini terhadap ini. Pokoknya standar lah gitu. Ini saya bilang, wah saya kan orang hebat, saya orang pinter. Ngapain saya ngambil judul-judul pasaran gitu. Akhirnya saya ngambil judul yang canggih banget gitu. Dan saking canggihnya itu dalam sejarah perkuliahan, seminar proposal skripsi saya tuh membutuhkan ruangan yang sangat besar gitu loh. Biasanya kalau biasanya orang tuh hadir hanya 10, itu tuh sampai berapa ya? 50 orang lebih bahkan itu. Ingin tahu judul skripsi saya saat itu adalah rasionalitas pejabat dalam membuat kebijakan publik. Wih, itu jangankan mahasiswa, dosen saya aja bingung, kamu tuh mau bikin skripsi apa coba. Dan karena kepongahan saya, ego saya begitu, akhirnya itu yang membuat saya kesulitan mencari data di lapangan. Ya, saya kesulitan untuk menurunkan dimensi teknisnya untuk mendapatkan apa bukti-bukti lapangan. Akhirnya saya kuliahnya sampai 8 tahun 1 bulan. Itu saya persulit sendiri. So, nah, yang menarik adalah saya juga ada satu rentang waktu di mana saya juga membuka. Jadi skripsi saya belum selesai, sayanya belum lulus. Dan saya itu diminta tolong untuk membantu beberapa skripsinya teman, ya. Nggak saya buat seluruhnya sih ya, tapi mereka kesulitan kan, jadi saya seperti pembimbing keempat gitu loh. Dan yang menarik adalah
Teman-teman yang saya bantu ini skripsinya bagus-bagus. Bahkan ada satu mahasiswa yang suruh membuat kerangka konsep satu halaman untuk menyempurnakan bab berapa itu metodologi. Saya buatin itu, kata dosennya, "Oh, ini bagus sekali kamu membuat ini." Padahal yang bikin saya. Itu dia dikasih tanda ini bagus sekali, dikasih A plus untuk konsep itu. Yang menarik adalah saya itu untuk ngerjain diri sendiri tuh nggak bisa sebagus itu. Skripsi saya B, tahu nggak? Sementara hasil-hasil skripsi yang saya ngerjain orang lain tuh bisa sampai B plus A. Kenapa? Ternyata ketika ngurusin orang lain saya tidak terjebak kesempurnaan. Jadi yang justru malah mendekatkan kepada kesempurnaan. Dan saya yang terlalu mendewakan ego saya adalah sempurna. Maka saya malah dibentur-benturkan dengan ketidaksempurnaan. Nah sekarang amati kalau masalah itu membentur-bentur hal-hal yang sebaliknya, amati diri Anda pasti ada ego yang berlawanan dengan realitas. Ya, nanti ada penjelasan lanjutannya terkait dengan ego ini nanti. Tapi Anda perlu paham dulu, adakah ego Anda? Apa ego Anda terkait dengan persoalan yang Anda hadapi saat ini? Ya, ada juga ego misalnya, pokoknya saya tidak mau jadi karyawan ya. Anda sudah bersumpah. Karyawan itu rendah, yang berkasta tinggi adalah pengusaha. Lihat ya, biasanya dibenturkan oleh realitas. Bisa jadi Anda bisnis nggak jalan ya, dan akhirnya Anda harus jadi karyawan. Inilah menariknya kehidupan. Pertanyaan keempat yang perlu Anda ajukan kepada diri Anda sendiri adalah pertanyaan, masalah ini adalah ujian atau undangan kita sendiri? Ya, saya ulangi ya, masalah ini adalah ujian atau undangan kita sendiri. Baik, saya perjelas ya. Jadi begini, kapan sebuah masalah itu layak disebut sebagai ujian? Yaitu begini, kalau mindset Anda sudah baik ya, Anda sudah lempeng istilahnya, Anda mengalami apa ya? Anda itu sudah berprasangka baik terhadap kehidupan, berprasangka baik terhadap Tuhan ya. Sudah doing the best. Dan ternyata dengan begitu Anda masih mengalami masalah hidup, maka masalah itu layak disebut ujian. Paham ya? Nanti saya kasih contoh di belakang yang paling masuk akal. Nah, jadi kalau misalkan Anda nih, kalau di dalam hidup ini menarik ya. Kita itu untuk bisa memahami sesuatu itu kadang kita perlu berputar untuk memahami sebaliknya. Misalnya, bagaimana sih cara belajar untuk memaafkan? Maka satu-satunya cara yang paling efektif adalah Anda harus pernah disakiti. Karena kalau Anda tidak pernah merasa disakiti, apa yang mau Anda maafkan? Jadi untuk bisa memahami pemaafan, Anda perlu disakiti. Ini menarik ya. Jadi eh, ada hal-hal masalah di dalam hidup itu hadir sebagai tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk diuji supaya bisa mencapai satu kurikulum tertentu. Ya, misalkan kurikulum pemaafan, maka ujiannya adalah disakiti kayak gitu. Ya, Anda sudah lurus gitulah, mindsetnya bener jadi pengusaha gitu loh. Tapi ternyata Anda mengalami kejatuhan. Ya, itulah ujian. Sebagaimana tadi yang saya kasih contoh, untuk belajar bangun, Anda harus pernah jatuh. Bagaimana bisa belajar bangun kalau belum pernah jatuh? Ini menarik ya. Nah, lalu kapan sebuah masalah itu sebenarnya bukan ujian, tetapi Anda sendiri yang mengundang itu. Ibaratnya tuh kehidupan tidak menyelenggarakan ujian, tapi ujiannya Anda bikin-bikin sendiri, soalnya ada isi Anda bikin sendiri untuk diri Anda, dan Anda bikin sulit banget. Jadi begini, kalau di awal sudah berpikir yang buruk-buruk, mindset Anda error, maka bisa saja masalah itu Anda undang sendiri dalam hidup. Nah, ini saya kasih contoh nih. Kalau sedari awal Anda tuh menyiapkan benih apa, menyemai bibit padi, ya, merawat itu dan Anda menyebar, menanam
benih padi, lalu tumbuh rumput, itu ujian. Karena dari awal Anda memang tidak niatan nanam rumput kan, sudah niatan nanam padi. Tapi kalau dari awal Anda itu nanamnya benih rumput, datangnya rumput, itu yang kasus kedua itu Anda tuh mengundang rumput itu sendiri, bukan ujian. Anda nanam padi ada rumput itu ujian, tapi kalau dari awal Anda nanamnya nanam rumput ya bukan ujian, itu yang Anda undang sendiri rumputnya. Paham ya? Nah, karena ada hal-hal yang sebetulnya masalah yang kita perlukan dalam hidup hadir, ada yang sebenarnya nggak perlu, cuman kita undang. Ada orang yang eh, apa ya? Dia itu sebenarnya sudah bagus gitu loh mindsetnya itu. Nah, kemudian suatu saat dia terkontaminasi apa kayak gitu. Akhirnya menjadi belok. Disitulah mulai dia mengundang hal-hal yang tidak perlu. Anda udah paham belum maksud saya? Karena gini, apa yang Anda menjadi fokus dalam hidup itu akan bertumbuh di situ. Sebagaimana Anda kalau di jalanan itu Anda mulai misalkan tertarik dengan mobil merek tertentu ya. Saya nggak bilang wuling ya. Maka entah kenapa ujuk-ujuk Anda melihat di jalanan itu banyak sekali mobil itu gitu loh. Anda parkir di sebelah mobil itu. Anda lagi jalan disalip mobil itu. Di lampu merah, lampu hijau. Di depan Anda mobil itu. Pertanyaannya mobil-mobil sebelumnya itu emang ada nggak? Mobil-mobil itu sebelum-sebelumnya tuh ada nggak? Ada, cuman karena Anda tidak fokus ke situ, akhirnya nggak ada lihat. Nah, kalau dari awal Anda sudah berpikir yang buruk-buruk, berprasangka buruk-buruk, maka memperbesar hal-hal buruk itu untuk hadir. Masalah itu nggak diundang-undang aja kadang datang, apalagi diundang-undang. Janganlah mencobai diri sendiri gitu. Hmm, ada orang sudah setia, tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Tiba-tiba ada pihak ketiga yang merayu-rayu, ya, mengajak selingkuh dan sebagainya. Itu ujian, ujian pernikahan. Wong sudah lurus, tidak neko-neko, digoda. Tapi kalau Anda itu menikah, terus menggoda-goda, ya, genit, ya hadirnya orang ketiga yang mengganggu pernikahan Anda itu undangan Anda sendiri. Ya, paham ya? Kalau belum paham ya nanti ditanyakan aja. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah, kita ini lunak atau kita ini keras? Bukan penampakan fisik ya, karena manusia itu paradok. Ada yang lunak, ada yang keras. Ada yang kadang lunak, kadang keras. Jadi gini, maksud saya adalah, kalau diri kita itu adalah tanah lempung, tanah liat lempung, maka untuk membentuk lempung itu menjadi bentuk apa ya, mangkuk, menjadi vas bunga, itu cukup membutuhkan jari dan air. Sudah bisa dibentuk. Tetapi kalau batu, maka tidak cukup menggunakan air dan jari. Dia membutuhkan palu yang keras untuk membentuk. Nah, jadi kalau Anda nih, pertanyaannya Anda tuh lempung atau batu? Nah, kalau ada di antara Anda yang merasa kok kenapa ya masalah gue berat-berat ya, dijedotinya keras banget, maka curigalah Anda adalah orang yang sekeras batu. Keras kepala seperti batu, hatinya keras seperti batu. Susah banget dikasih masukan. Maka dijedotin ke kehidupannya keras banget. Nah, so bagaimana terkait dengan ini? Maaf. Saya meyakini bahwa sebagaimana raga kita dibentuk di dalam kandungan ya, dari mulai apa tuh istilahnya, zigot, embrio dan seterusnya dibentuk raganya. Setelah kita keluar dari rahim ibu di dalam alam raya ini, kita hanya berpindah rahim menjadi rahim semesta.
Nah, kita di sini dibentuk lagi, tapi yang dibentuk adalah jiwa kita. Jiwa kita mengalami evolusi juga sebagaimana raga kita berevolusi di dalam rahim ibu. So, dalam proses pembentukan ini, maka kita itu diberikan dua opsi. Pertama, melunakkan diri kita dengan kesadaran. Oke, sehingga apa? Kehidupan membentuk diri kita, melakukan evolusi jiwa, itu tidak perlu mengirimkan palu. Masalahnya itu tidak berupa palu. Tetapi kalau misalkan Anda ini keras seperti batu, maka dengan dalam tanda kutip sangat terpaksa, palulah yang dikirim dalam hidup Anda. Jadi Pak, ini kok saya masalah tuh getir, keras sekali, gini, 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 gini. Rata-rata orang yang mengeluh kayak gitu orangnya keras kepala. Hatinya keras, jiwanya membatu. Maka jangan salah kalau pembentukannya juga ya begitu, disesuaikan alatnya juga. Lu keras ya, kehidupan juga keras gitu. Pertanyaan keenam yang perlu kita ajukan ke diri sendiri adalah ini baru terjadi atau terjadi berulang. Jadi masalah yang Anda hadapi ini baru pertama kali atau ini sudah berkali-kali? Dua kali, tiga kali, empat kali, 10 kali. Nah, Anda harus jujur dalam hal ini. Karena begini, saat masalah Anda ya terjadi pertama kali ya saya melihat ya anggap sajalah itu sebagai mungkin pembelajaran ya. Nah, mungkin pembelajaran walaupun ada juga kemungkinan itu undangan Anda. Tapi di poin ini bukan untuk menelisik itu, tetapi saat masalah Anda itu sudah Anda alami berkali-kali, Anda mencurhatkan hal yang sama bertahun-tahun masalah itu aja, maka Anda perlu curiga bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam diri Anda. Contoh gini, saya pernah punya teman ya, yang dia itu sudah sampai berkali-kali ditipu senilai angka yang nyaris mirip yaitu ditipu uang senilai 100 juta. Berkali-kali loh. Nah, kalau berkali-kali gitu berarti kan ada yang salah sebenarnya. Nah, kalau dari beberapa kasus pengulangan-pengulangan kejadian masalah seperti itu, ada beberapa sebab sebenarnya banyak ya. Cuman yang mau saya sampaikan di sini itu ada kurang lebih tiga. Pertama adalah trauma. Misalnya dalam kasus tadi, ternyata ketika mengalami pengulangan ditipu 100 juta, ternyata si teman saya ini belum bisa mengikhlaskan uang 100 juta yang pertama kali penipu pertama. Karena belum bisa memaafkan pelaku itu, maka dia stuck di situ. Kesadarannya menggenggam memori itu, trauma, yang justru menghadirkan peristiwa serupa. Jadi solusinya ya memaafkan. Artinya di sini kita bisa lihat memaafkan orang lain yang mungkin kita nggak menyakiti kita sebetulnya adalah salah satu solusi untuk kita apa ya, memutus pola pengulangan masalah itu. Oke ya, Anda maaf nih menikah, cerai, menikah lagi, cerai lagi sampai 4 kali. Ada problem dengan diri Anda terus terang. Bisa jadi problemnya trauma itu. Kedua, ada juga kecanduan penderitaan. Kelihatannya Anda itu merasa menderita, tapi sebenarnya Anda menikmati penderitaan ini. Penderitaan itu. Saya pernah diceritain siapa ya, ada orang yang di KDRT berulang-ulang sama suaminya, tetapi kok nggak minta cerai dan gimana ya? Kayak dia kecanduan gitu. Ternyata kejadiannya begini. Jadi ketika suaminya itu meng-KDRT, lalu dia kemas-kemas barang mau pulang, setiap kali kejadian itu terjadi, suaminya tuh sampai merangkak-rangkak, sampai sujud-sujud, sampai mencium kakinya dia, sehingga muncul di situ satu kepuasan batin. Yes, suamiku mau sujud gitu loh. Yes, suamiku mencium kakiku, merasa berkuasa dan dia ketagihan perasaan itu. Akhirnya kejadian KDRT itu seolah dia inginkan supaya memicu suaminya melakukan hal itu. Supaya nanti sujud-sujud sampai memohon-mohon. Ya, ini kecanduan penderitaan atau tidak belajar. Ya, jadi dia merasa nggak ada yang salah dengan diri gue. Ya udah. Dan melempar ini takdir gitu. Ah, ya repot kalau udah kayak gitu. Nah, teman-teman, so dalam kasus ini supaya tidak terjadi pengulangan, makanya kata move on itu jangan identik dengan melupakan.
Jadi gini, lupakan emosi negatifnya, lupakan pelaku-pelakunya, tapi ambil pelajarannya. Belajarlah kepada bagaimana manajemen kecelakaan pesawat. Jadi gini, pesawat adalah salah satu teknologi yang dibangun dengan darah manusia. Maksudnya adalah pesawat yang sekarang kita gunakan sekarang sempurna itu karena belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Contohnya, di pesawat-pesawat yang sekarang itu ketika autopilot dihidupkan muncul alarm atau autopilot mati itu juga ada alarm mengasih tahu bahwa autopilot mati. Nah, zaman dulu perpindahan dari manual mode ke autopilot mode itu nggak ada alarm. Nah, pernah si pilot ini lengah. Dia mengira bahwa posisi pesawat masih autopilot, ternyata sudah manual. Akhirnya apa? Pesawat tidak dikendalikan dan disitulah terjadi kecelakaan. Belajar dari situ supaya tidak terulang, makanya diciptakanlah satu mekanisme di komputer memberitahu kepada pilot dan co-pilot. Nah, jadi ketika ada kecelakaan pesawat sampai diteliti sampai bertahun-tahun itu oleh KNKT ya. Kalau Anda nonton dokumentari di YouTube Air Crash Investigation, seolah-olah mereka tuh tidak move on. Ya udah kecelakaan ya kecelakaan aja gitu loh. Bukan gitu. Ya sudah sih move on, tapi penyebabnya kalau bisa diketahui supaya tidak terulang terjadi kecelakaan selanjutnya. Nah, apakah Anda sudah menginvestigasi persoalan Anda? Jangan-jangan pengulangan-pengulangan itu karena Anda tuh move on-nya nggak bener. Anda cuma melupakan, tapi Anda nggak belajar. Sehingga apa? Anda memicu hal yang sama terus berulang-ulang. Sehingga pesawat terbang diri Anda mengalami kecelakaan berulang-ulang. Pertanyaan ketujuh yang perlu Anda tanyakan kepada diri sendiri adalah, nah, kalau tadi kan saya membahas di pertanyaan sebelumnya, apakah berulang-ulang pada diri Anda? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ini juga terjadi pada generasi pendahulu? Artinya sudah berulang antar generasi. Jadi kalau sebelum Anda ada ayah ibu, di atas ayah ibu ada kakek nenek, di atasnya lagi buyut, terus di atasnya lagi sampai 7 generasi, ternyata masalah itu sama. Misalnya, maaf nih, Anda mengalami perceraian, orang tua Anda juga perceraian, kakek Anda perceraian, terus ke atas. Berarti masalah itu berulang bukan hanya pada satu individu, pada satu generasi yaitu Anda, tetapi sudah berulang antar generasi. Nah, jika terjadi begitu, maka Anda perlu melacak sejarah nenek moyang Anda, karena disitulah masalahnya bisa Anda identifikasi, sehingga Anda menemukan penyebabnya dan tidak Anda ulangi. Jadi boleh dibilang di sini saya katakan warisan DNA. Jadi kan ada nature, ada nurture ya. Kalau di sini kita mengacu pada artikel itu, nature itu mengacu pada kondisi biologi seseorang yang diturunkan secara genetik. Nah, kalau nurture itu adalah edukasi atau lingkungan. Jadi kalau udah DNA Anda tuh perceraian ya. Kita maaf bicaranya negatif-negatif ya karena ini masalahnya problem gitu. Terkait bicara tentang problem. Udah DNA Anda begitu ya, Anda juga suka nyanyi-nyanyi lagu perceraian misalkan. Jadi akhirnya nature dan nurture-nya ketemu. Udah potensi itu jadi membesar. Nah, makanya sebenarnya tracking generation itu penting ya. Cuman sayangnya saya pribadi pun agak kesulitan karena sudah di level ketiga di atas saya itu sudah ditanya lagi ke atasnya sudah nggak jelas. Jadi saya salut sama teman-teman yang Chinese itu kadang kan masih ada foto-foto leluhur tuh sampai ke berapa gitu, bahkan mendoakan nenek moyang. Itu adalah salah satu cara sebetulnya ya. Jadi em, bagaimana supaya pengulangan antar generasi ini di stop ya? Sebenarnya kalau kalau datanya yang diturunkan antar generasi bagus ya, nggak apa-apa. Tapi kalau jelek kan ingin ingin di stop kan? Maka salah satu caranya adalah belajar sejarah nenek moyang dulu tuh ngapain gitu loh. Apa yang mereka lakukan? Ya, apa yang belum mereka lakukan? Apa kesalahan mereka yang nggak boleh ada ulangi lagi? Nah, di situ adalah cara pertama untuk memutus itu. Yang kedua adalah Anda perlu mendoakan nenek moyang Anda. Bukan hanya mendoakan yang di dekat-dekat ya, tapi sampai ke atas kalau bisa sih. Karena
dari pemahaman saya saat ini kehidupan itu adalah estafet misi antar generasi. Jadi kayak lari estafet itu ada tongkat yang diwariskan. Jika pada generasi sebelumnya sebuah masalah tidak selesai akan dilanjutkan ke bawah. Ini yang menyebabkan kenapa ada orang baik tapi hidupnya susah banget tuh bisa jadi warisan generasi sebelumnya. Nah, saya ngomong gini bukan dalam rangka untuk Anda mencari kambing hitam untuk menyalahkan generasi sebelum Anda. Justru harapan saya adalah Anda sadar bahwa apa yang Anda lakukan sekarang dampaknya bukan hanya pada diri Anda, tapi kepada generasi setelah Anda. Be responsible because what you did right now, ya, will affect your next generation. Ya, akan terus begitu. Oke? Jelas ya? Pertanyaan kedelapan yang perlu Anda tanyakan kepada diri sendiri adalah apa hal yang belum pernah saya coba? Ya. Jadi gini biar paham ya. Ada beberapa teman itu mengalami dia dipinjam duit nggak pulang, dipinjam duit nggak pulang-pulang, dipinjam duit nggak pulang-pulang gitu. Nah, akhirnya dia merenung kenapa ya bisa gini. Akhirnya dia sadar bahwa ada satu hal, ada satu peran yang selama ini seumur hidup belum pernah dia coba, yaitu berani nagih. Nah ini yang biasanya nggak pernah nagih terus suruh nagih ini kan berat sekali. Tapi dia mencoba untuk oke lah peran ini belum pernah gue lakukan. Oke gue lakukan. Akhirnya sejak dia berani nagih itu pola itu berhenti. Nah amati baik-baik kadang juga sama terjadi di bidang yang lain. Misalkan persoalan dengan pasangan Anda pernikahan. Sering terjadi berantem, sering terjadi cekcok antara suami dan istri. Ternyata biasa misalnya si istri ini ya punya satu pola seumur hidup dia tuh nggak bisa ngomong dengan orang tua pun nggak bisa ngomong tuh nggak bisa mengungkapkan apa ya perasaannya dia maunya dia. Ini kalau dalam istilah soft skill ya keahlian-keahlian soft skill namanya adalah asertif. Sejauh mana Anda mampu mengkomunikasikan apa yang Anda rasakan, yang Anda pikirkan, yang Anda mau dalam hal ini kepada pasangan. Jadi diem aja dan berharap pasangannya itu bisa seperti dukun yang bisa membaca pikiran dia. Nah, sementara kan kodratnya kalau misalkan cowok ya, cowok itu kalau nggak dikasih tahu nggak paham. Akhirnya berulang terus seperti itu kejadiannya. Padahal setelah ngomong, berani ngomong, suaminya akhirnya, lah kamu kenapa nggak ngomong dari dulu? Nah, peran yang belum pernah kita lakukan itu bisa jadi adalah solusi dari masalah yang sedang dialami. Kalau Anda seorang pengusaha yang selama ini selalu bermasalah dengan karyawannya, ketemu karyawan selalu bermasalah, Anda cek, jangan-jangan seumur hidup Anda nggak pernah kerja sama orang. Anda belum pernah mengalami pengalaman jadi karyawan. Nah, cobalah Anda jadi karyawan hanya untuk belajar sehingga memahami bagaimana jadi pengusaha yang baik. Nah, jadi kadang masalah adalah sebuah perintah atau arahan dari kehidupan agar kita mencoba peran atau hal yang belum pernah kita lakukan. Paham ya? So, bagaimana nih maksudnya? Kalau bahasa saya gini, banyak orang mengatakan kunci keberhasilan adalah konsisten. Saya nggak mengatakan ini salah, tetapi hidup itu paradoks. Makanya saya buat kalimat yang lebih utuh. Jika dengan sebuah konsistensi masalah Anda tidak ada solusinya, maka cobalah tidak konsisten. Begitu pula sebaliknya, kalau Anda tidak konsisten dan masalah Anda nggak selesai, maka cobalah konsisten. Pokoknya lakukan apa yang belum dicoba. Anda sudah apa ya nasihati anak Anda ini, tapi kecanduan main game terus, nggak ada hasil kan? Nah, apa yang belum Anda coba? Ya dibiarin aja. Tapi kan Anda denial tuh. Oh dikasih tahu, dinasihatin aja nggak nurut, apalagi nggak dikasih tahu Pak. Nah, Anda nggak mau mencoba sih, karena saya pernah memberikan saran kepada seseorang ya, ya walaupun saya belum berpengalaman dalam hal parenting, saya menggunakan rumus-rumus sederhana gini. Yang belum pernah dicoba apa Bu? Ya sebaliknya Pak, didukung main game. Nah coba lakukan itu, dibalik. Ternyata apa yang terjadi ketika dilakukan itu malah jadi shock terapi untuk anak-anaknya ini kok mama jadi aneh ya. Dan anaknya malah jadi bisa mengontrol jam main gamenya. Nah, dalam masalah yang mungkin Anda sedang hadapi, apa peran yang belum pernah Anda coba? Tapi ingat masih dalam koridor moral ya. Bukan berarti terus misalkan Anda
lagi kesulitan keuangan ya, terus Anda mikir kayaknya belum pernah jadi copet deh. Ya nggak gitu sih. Anda bisa menempatkan ya, maksudnya dengan tepat. Ya, pertanyaan selanjutnya yang perlu Anda ajukan kepada diri sendiri, Anda tanyakan ke diri sendiri adalah apa hal-hal yang saya tuhankan? Ya. Jadi masalah itu hadir biasanya karena kita tuh sudah salah bertuhan. Gini, jadi gini, Tuhan itu bagi saya itu memiliki sifat-sifat yang mutlak hanya Tuhan yang punya. Tidak ada selain Tuhan yang punya ini, yaitu abadi, tidak musnah, tidak akan pergi, tidak akan rusak dan seterusnya. Selain Tuhan, maka tidak demikian. Berarti selain Tuhan tidak abadi, bisa musnah, bisa pergi, bisa rusak, kan gitu. Nah, contohnya nih, ada orang, jadi gini, berarti kalau orang itu menuhankan selain Tuhan, maka dia melekatkan sifat-sifat Tuhan itu pada yang bukan Tuhan. Contohnya, misalnya ada orang itu bahkan membuat, misalnya katakanlah pacaran nih. Nah, orang lagi pacaran romantis banget itu kan sampai ngomong, aku tidak bisa hidup tanpamu. Padahal sebetulnya yang memberi hidup kan Tuhan. Ini kan udah mulai menciptakan Tuhan baru nih. Jadi seolah-olah yang memberi hidup itu Tuhan dan menjadi sandaran hidup itu Tuhan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Padahal kalau walaupun ada dia, kalau Tuhan cabut itu dayanya jantung untuk bisa bekerja ya mati juga kan. Jadi kelewatan ini kalau ngomong aku tidak bisa hidup tanpamu ya. Walaupun romantis pun menurut saya kelewatan ya. Jadi biasanya orang-orang yang terlalu menuhankan, kalau bahasa saya menuhankan pacarnya, biasanya akan dicabut itu Tuhan-Tuhan palsu itu, eh, sehingga mengalami patah hati. Jadi orang-orang yang mengalami patah hati biasanya itu terlalu mencintai pasangannya. Nah, apa saja hal-hal yang kita tuhankan? Ya biasanya yang terlalu melekat kuat di dalam pikiran. Jadi melekat berlebihan pada sesuatu yang bukan Tuhan, itu berbahaya. Contohnya apa? Impian juga bisa berbahaya. Visi bisa berbahaya. Contohnya, saya itu dulu impiannya tinggi sekali. Ya, saking tingginya, saking kuatnya impian saya. Bahkan saya waktu sholat itu bukan ingat Tuhan, tapi ingat impian. Nah, dalam berdoa pun saya tuh ingat kuat sekali permintaan tentang impian ini. Tidak salah, tapi secara spiritual jadi meleset. Dalam sebuah doa, memang betul ada konten meminta, tapi pastikan dalam sebuah doa, apapun permintaannya, pastikan kita itu lebih ingat kepada siapa kita meminta, bukan apa yang kita minta. Saya ulangi, dalam sebuah doa, pastikan kita lebih kuat mengingat kepada siapa kita meminta, bukan lebih kuat tentang apa yang kita minta. Nah, ketika kita menuhankan impian kita, menuhankan harapan kita, menuhankan visi kita, artinya kita lebih ingat tentang permintaan kita dibandingkan ingat kepada siapa kita meminta. Nah, biasanya kayak gini tuh impiannya sulit banget diraih. Karena saya pernah ngalamin, ini impian saya kejar semakin jauh gitu. Akhirnya saya sadar bahwa saya menuhankan sesuatu yang bukan Tuhan. Jadi kalau istilah spiritualnya itu adalah ada Tuhan sejati dan ada Tuhan-Tuhan palsu. Nah, banyak orang sibuk membicarakan Tuhan-Tuhan palsu di luar sana ya, berhala-berhala di luar sana. Padahal berhala-berhala dalam dirinya juga banyak. Contohnya apa? Beberapa waktu lalu saya menulis tulisan begini. Tidak salah menjadi karyawan. Ingat ya, saya tidak memposisikan karyawan lebih rendah dari yang lain karena semuanya saling memiliki peran. Waktu itu saya ngomong tidak salah menjadi karyawan, tapi kalau Anda merasa jadi karyawan itu aman, Anda sudah salah. Kenapa? Berarti Anda menyandarkan keamanan hidup Anda bukan kepada Tuhan. Tapi Anda menyandarkan kehidupan Anda pada perusahaan. Sekarang, ya di masa-masa saat saya membuat materi ini, situasi sedang seperti ini. Siapa yang aman? Yang sudah sekian tahun aman gaji puluhan juta bisa di PHK saat ini. Oleh karenanya, ya, saya tegaskan di sini saat Anda meletakkan sandaran hidup kepada selain Dia, Tuhan sejati, maka bersiaplah sesuatu itu akan musnah. Anda menyandarkan, menuhankan pacar, siap-siap pacar Anda itu akan musnah, pergi dari diri Anda. Seolah kehidupan ngasih tahu bahwa itu Tuhan palsu. Ya, jadi yang palsu-palsu itu akan
Detox dari diri hidup Anda. Makanya saya pernah dapat masukan bagus dari seorang teman tentang ini kalau saya dalam konteks agama Islam ya. Kata la ilaha illallah itu kan tiada Tuhan selain Allah. Banyak orang mengucapkan kalimat ini, tetapi nggak memahami makna yang lebih dalam. Sehingga supaya lebih lebih kita itu tidak menuhankan Tuhan-Tuhan palsu, kata teman saya itu, maka kita bisa juga membuat tafsir sendiri. Ya, maksudnya gini, pada saat seseorang Anda misalkan seorang Muslim yang lagi nggak punya duit, maka ketika Anda mengucapkan la ilaha illallah, sadari dengan kesadaran Anda bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang memberi saya uang kecuali Allah. Memang nanti dikasihnya dari makhluk, tetapi yang menggerakkan makhluk itu Allah. Tidak ada yang bisa membuat saya aman kecuali Allah, bukan perusahaan, bukan bos Anda. Paham maksud saya? Jadi banyak orang yang mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai betul-betul wah la ilaha illallah itu suci sekali kalimat itu. Tetapi prakteknya Tuhan palsu semua di kepalanya itu, dalam benaknya itu. Nah, masalah yang Anda hadapi saat ini, apakah juga karena itu merupakan Tuhan-Tuhan palsu Anda yang sedang dimusnahkan oleh kehidupan? Pertanyaan ke-10, pertanyaan yang terakhir ya dalam materi ini, yang perlu Anda ajukan ke diri sendiri adalah, apakah masalah ini adalah perwujudan doa saya sendiri? Jadi teman-teman, setelah saya cukup lama mengamati bagaimana semesta bekerja, itu kita itu bebas dalam meminta, berharap, berdoa, menginginkan sesuatu. Tapi kita tidak bisa mendikte bagaimana jalannya kehidupan itu dalam mewujudkannya. Caraku belum tentu caranya. Dan bisa jadi masalah yang saat ini Anda anggap masalah, itu sebenarnya bagian dari proses pengabulan doa Anda sendiri. Contohnya, gini, hal yang kita anggap buruk itu bisa jadi sebenarnya jalan supaya termanifestasi itu keinginan Anda. Misalkan Anda sudah lama banget pengen bisa apa ya, bebas bebas menentukan jam kerja, Anda pengen bebas menentukan penghasilan Anda sendiri dan sebagainya gitu loh. Dan posisi Anda sekarang jadi karyawan misalkan. Terus Anda kena PHK. Ketika Anda memotong realitas itu sampai zona waktu saat terjadi PHK, Anda akan merasa bahwa ini masalah. Tapi bagaimana kalau gara-gara itu ke depannya Anda bisa membangun sebuah bisnis dan Anda besar, punya perusahaan yang sangat besar? Siapa yang tahu? Everything is possible, semuanya mungkin. Nah, nanti 10 tahun ke depan ketika Anda akhirnya bisa mapan menjadi pengusaha, Anda akan berubah sudut pandang. Berarti dulu gue di PHK itu bukan masalah ya. Itu adalah jalan pengabulan doa. Karena kalau gue nggak di PHK, gue tidak akan memulai untuk berwirausaha. Nah, ini contoh yang lain. Jadi, kita itu kadang sering gagal memaknai rencana Tuhan karena kita menilai terlalu dini. Ini ada kisah nyata, ada teman saya yang sering banget kalau ketemu saya itu mengeluhkan berat badannya, mengeluhkan ukuran tubuhnya yang obesitas. Sampai sekian waktu berlalu, saya ketemu dia lagi tuh udah kurus, bener-bener kurus yang ideal sesuai badan dia. Ternyata dia kena diabetes. Aduh, kok gue kena diabetes ya. Tapi gara-gara diabetes itu akhirnya dia mengatur pola makan, karbonya dia kontrol. Sebenarnya kan intinya adalah kehidupan ngasih tahu lu tuh karena kelebihan ini, kelebihan ini, kelebihan ini supaya berkurang. Hadirlah diabetes sebagai alarm. Nah, apakah diabetes itu masalah? Bisa jadi iya. Tetapi itu adalah bagian dari perwujudan doa orang itu sendiri. So, bagaimana? Jadi pada saat kita meminta, berharap itu pertanyaannya adalah pertanyaan yang perlu kita tanyakan juga di dalam ini pertanyaan dalam pertanyaannya. Kita udah siap belum sih untuk bisa menerima itu? Karena yaitu alam semesta adalah infinite possibilities, lautan kemungkinan yang tidak terbatas sehingga kalau bahasa teman saya ya, Bro Rizal itu banyak sekali realitas alternatif. Apa yang kita duga sebagai sebab manifestasi dari A itu bisa B, C, D, E, F, G dan itu tidak terhingga. Sehingga kita tidak bisa menduga nanti pengabulannya dengan cara apa. Setiap kali kita berdoa, are you ready for it? Ya kan? Nah, itulah sebabnya kadang kita perlu mewaspadai harapan-harapan atau keinginan kita sendiri.
Jadi kalau kalau saya mempercayai bahwa ketik doa itu selalu dijawab Tuhan. Jawabannya bisa iya, tidak, atau tunggu. Iya, berarti oke, bagus. Tidak, berarti mungkin dianggap enggak, nanti pengabulannya enggak enak loh. Kamu siap belum sih gitu loh. Atau tunggu. Ada timing yang lebih tepat, bukan sekarang. Jelas ya? Iya, baik teman-teman semua, itu adalah 10 pertanyaan yang bisa menjadi sarana Anda untuk mengunjungi diri Anda sendiri di dalam, atau kalau bahasanya guru saya itu ziarah ruang dalam. Karena sebenarnya solusi itu sebenarnya bukan di luar sana, tapi ada di dalam diri Anda, yang kalau Anda sudah temukan di dalam itu, maka manifestasi solusi itu akan ada di luar diri Anda. Dan untuk membuka itu dibutuhkan kesadaran, dan kesadaran ini ya ini akan terbentuk saat kita apa ya mulai berhenti melihat keluar dan melihat ke dalam, dan salah satu caranya adalah dengan bertanya dengan tepat yang kita ajukan kepada diri kita sendiri. Saya mungkin hanya mengajukan 10 pertanyaan, tapi mungkin aslinya lebih dari itu ya, banyak sekali. Anda bisa rumuskan sendiri. Nah, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kata-kata, contoh-contoh ya yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai ketemu lagi dalam training-training selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.